Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makna Islam tersebut juga al-khudu' ikhtiyariyu. Artinya apa? Tunduk tetapi dia memilih, ya, ikhtiyari. Bukan tunduk qasri. Walaupun manusia terlahir di dunia ini ada yang namanya khudu'ul qasri wa khudu'ul ikhtiyari. Contoh khudu'ul qasri artinya apa? Tunduk yang mana tidak bisa manusia itu melawan. Seperti lahir misalnya Budi J ya. Budi J, maaf contoh ya ini ya. Budi J lahir di Indonesia. Budi J tidak bisa memilih. Saya maunya lahir di Amerika, nggak mau jadi orang Indonesia. Itu tunduk qasri, artinya tunduk yang harus manusia tidak bisa memilihnya. Saya diciptakan hidung saya kayak gini, gitu. Saya nggak mau, nanti lahir saya harus berhidung mancung seperti itu. Nggak bisa. Ini namanya khudu'ul qasri. Artinya apa? Tunduk, ya tunduk yang mana tunduk tersebut kita tidak bisa melawan. Kayak kematian, kelahiran, ya. Walaupun kelahiran itu ada yang mengolahnya. Jadi anak saya nanti akan lahir tanggal 17 Agustus. Nah, nanti saya akan operasi sesar aja di tanggal 17 Agustus tersebut. Nah, tetapi ya memang bisa ada kan? Yang seperti ada nggak? Ada kan ya. Tetapi apakah manusia itu bisa menjamin setelah nanti disesar itu bayi tersebut hidup? Bisa menjamin nggak? Nggak bisa. Makanya itu kelahiran dan kematian itu termasuk khudu'ul qasri. Artinya apa? Tunduk yang dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah dalil bahwa Allah itu maha perkasa dan maha yang luar biasa lah, yang kuat, yang mana manusia itu tidak bisa melawannya. Kembali lagi kebebasan, ya, kepada kebebasan. Di dalam Islam itu sudah diajarkan tentang kebebasan. Yang mana ketika kita di dalam diri kita itu sudah ada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung berarti telah berakhirlah itu yang namanya kebebasan bagi umat Islam. Jadi kebebasan itu hanya memilih saja. Bahkan di hadis ya, qala Rasulullah SAW, nanti yang kalau misalkan salah diingatkan ini ya, hafalnya sedikit-sedikit. Atani Jibril, qala ya Muhammad, ish ma syi'ta. Ya. Muhammad diberikan apa? Kebebasan untuk hidup terserah, ya. Nah, di sini dikatakan dalam keterangan hadis itu, Muhammad di sini Jibril ketika datang kepada Muhammad itu, Muhammad dijadikan sebagai manusia seperti biasa. Jadi sifatnya bukan sebagai nabi. Jadi malaikat Jibril ingin mengajarkan bahwa ini semuanya itu untuk apa yang dikatakan dalam hadis tersebut adalah untuk semua manusia. Isma syi'ta, ya, hiduplah terserah kamu, ya. Tetapi di situ dikasih batasan. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan meninggal. Nah, itu otomatis dalam kehidupan kebebasan nanti harus ada batasan-batasan yang mana manusia tidak selalu bebas. Ada batasan, yaitu kita. Kalau misalkan kita memiliki agama Islam, ya, Islam sebagai batasan-batasan atau dustur atau petunjuk untuk menjalani kehidupan. Terus kembali lagi ke hadis, sambungannya bagaimana? Fahbib man syi'ta. Cintailah sesuka kamu mencintai semua, ya, sesuka kamu. Terus apa? Di belakangnya itu ada fa innaka mufarriquhu. Nah, siapa saja yang dicintainya nanti pasti akan berpisah. Nah, jadi otomatis kebebasan itu langsung yang ditawarkan di dalam hadis itu langsung di-cut sama apa? Fa innaka mufarriquhu. Artinya apa? Siapapun yang kita cintai nanti kita akan berpisah dengannya, ya, seperti itu. Otomatis memang bebas kita mencintai seseorang dan lain sebagainya. Tetapi di situ Allah memberikan batasan supaya manusia tidak terlewat batas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fa'mal ma syi'ta fa innaka
majziyun bi. Lakukan, terserah kamu mau melakukan apa saja. Tetapi apa? Nanti di situ kamu akan dihisab dengan apa? Tingkah laku yang yang sudah dilakukan. Yaitu batasan-batasan dari Islam. Ya, konsep kebebasan itu ada di dalam hadis tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ya, di surat Al-Mulk ayat 2. Bagaimana bunyinya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan itu hanya untuk apa? Sebagai ujian. Artinya apa? Sekali lagi, kebebasan untuk orang Islam itu terbatas dengan apa? Dengan perintah Allah, dengan apa yang menjadi pedoman kita. Jadi kebebasan, tidak ada kebebasan yang namanya plural atau liberal dan lain sebagainya, bebas seperti kalau kita melihat kejadian di sekarang itu di Washington DC, di Philadelphia itu, di Kensington ya kalau nggak salah, itu negara yang luar biasa bebasnya, mau narkoba, mau ganja, itu sudah legal semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Muncullah sekarang, bisa dilihat di YouTube bagaimana keadaan orang-orang tersebut yang tanpa batas. Akhirnya apa? Muncullah apa yang seperti di film itu, zombie berkeliaran. Artinya apa? Manusia hidup tetapi tidak berjiwa. Artinya enggak, karena kebanyakan obat dan lain sebagainya. Coba dilihat di searching di YouTube apa yang terjadi sekarang ini, yang lagi ramai di Philadelphia itu, di Kensington. Nah, itulah ya. Jadi ketika kita berpikir tentang kebebasan, ya, dalam konsep Islam itu memang ada kebebasan. Tetapi apa? Kebebasan sebagai apa? Sebagai insaniah, sifat insaniah kita memiliki kebebasan untuk berpikir. Tetapi ketika kita merujuk kepada sifat alamiah kita, ya, kita diciptakan seperti ini dan lain sebagainya, itu kita tunduk 100%, artinya tidak bisa memilih. Syukran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.